bergabung dengan SDB, karena itu saya ucapkan selamat datang, salam kenal kepada Bapak Ibu guru yang lain. Selama kurang lebih 1 jam, 1,5 jam ke depan, atau mungkin bisa sedikit lebih ya Bapak Ibu guru, saya dan juga rekan-rekan dari tim ITF lainnya akan mendampingi Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan webinar ini. Nah, sebelum kita memulai, tentunya Bapak Ibu, kita memohon izin Yang Maha Kuasa supaya pelaksanaan kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, ataupun kalau misalnya masalah jaringan tidak terlalu parah lah. Oke, Bapak Ibu guru, oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu guru sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa, saya cukupkan. Nah, Bapak Ibu guru, tentunya dalam webinar kali ini kita memiliki kesepakatan yang perlu kita ingat selalu bersama. Izinkan saya untuk mengingatkan kembali kesepakatan pertemuan kita. Yang pertama, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu guru untuk menggunakan ikon-ikon yang ada di Zoom. Contohnya seperti ikon raise hand ketika Bapak Ibu guru mungkin ada pertanyaan atau ingin berbicara. Nah, kemudian tentunya kami sangat mengharapkan Bapak Ibu guru untuk menonaktifkan mikrofon ketika belum dibutuhkan. Mungkin kalau Bapak Ibu guru ada pertanyaan, saran atau pendapat, kami bisa sangat mengharapkan Bapak Ibu guru untuk menekan tombol raise hand dan kemudian akan kami persilahkan kepada Bapak Ibu guru untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian yang berikutnya kami mengharapkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa untuk tidak dinyalakan kameranya. Ide, gagasan, dan mungkin hal-hal lain yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan kepada kami sangat membuka kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk berbagi bersama-sama dengan kami pada webinar yang kami adakan. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita punya kolom chat. Jadi ketika Bapak Ibu guru mungkin ingin bertanya tetapi belum waktunya atau mungkin merasa malu untuk berbicara secara langsung di mikrofon, kami sangat mempersilahkan Bapak Ibu guru bisa menggunakan kolom chat untuk berbagi pendapat dan pertanyaan. Dan kemudian kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa menyiapkan catatan, semisal Bapak Ibu perlu untuk mencatat hal-hal yang Bapak Ibu guru anggap menarik atau penting dalam webinar ini tapi tidak ada di slide kita, mungkin boleh Bapak Ibu gunakan catatannya. Dan yang terakhir, kami sangat mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, saat mulai atau berakhirnya boleh sesuai dengan waktu kita yang kita siapkan. Nah, ini dia kesepakatan pertemuan kita Bapak Ibu. Selanjutnya, saya ingin membacakan tujuan webinar. Tentunya webinar kita punya tujuan yang ingin dicapai. Dari webinar ini, kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi portofolio yang sesuai dengan kebutuhan penilaian siswa. Yang kemudian, dari webinar ini juga Bapak Ibu bisa menyusun portofolio yang efektif untuk melakukan penilaian siswa. Dan yang terakhir, dari webinar ini Bapak Ibu bisa menggunakan Google Drive dan Google Sites sebagai sarana penilaian portofolio. Dari tujuan ini Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan ini, kami membagi kegiatan kita pada hari ini dalam 4 agenda, 4 susunan acara ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan ada pengenalan terhadap portofolio. Yang kedua, kita akan ada perancangan portofolio. Dan yang ketiga, kita akan melihat penggunaan Google Sites dan Google Drive dalam perancangan portofolio. Dan yang keempat, terakhir seperti biasa, kita akan ada simulasi dan diskusi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, untuk kesepakatan, untuk tujuan, dan untuk kegiatan kita pada hari ini apakah cukup jelas? Mungkin saya bisa minta di kolom chat atau lewat
reaction ya di Zoom-nya, boleh kasih love. Oke, saya lihat ya, ada dari Bapak Bobby sudah bilang jelas, Ibu Debbie juga jelas, Ibu Maria juga jelas. Wah, kalau begitu saya izin lanjut ke bagian berikut ya Bapak Ibu. Dari tadi saya bilang portofolio terus ya dari tadi. Karena itu saya ingin ajak Bapak Ibu guru berdiskusi. Kalau tadi saya sebut-sebut portofolio, menurut Bapak Ibu guru, saya ingin tanya nih, apa itu portofolio? Lalu kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan nih apa itu portofolio, saya ingin tanya lagi, apakah Bapak Ibu pernah membuat portofolio dengan siswa? Mungkin boleh nih ditulis di kolom chat, ataupun ada satu orang antara Bapak atau Ibu yang mau berbagi pendapatnya tentang apa itu portofolio. Oke, mungkin bisa menekan tombol raise hand-nya supaya saya lihat nih kira-kira siapa nih. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton video RBFT. Oke, saya lihat satu di sini yang sudah raise hand. Ada Ibu Maria. Ya, Ibu. Baik, Bu Desti, maaf untuk kameranya saya matikan karena sepertinya jaringannya juga kurang baik ini. Iya, Baik, Ibu. apa itu portofolio? Kalau menurut saya portofolio itu kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil dari pelaksanaan tugas tertentu yang ditentukan oleh guru atau mungkin oleh siswa itu sendiri bersama guru. Seperti itu menurut saya portofolio itu seperti apa. Kemudian pernah nggak membuat Nah, portofolio dengan siswa? Iya, pasti pernah, tapi tidak sesering setiap pembelajaran membuat portofolio tidak. Tapi ada pelajaran tertentu yang, boleh nih dibuat portofolio, seperti itu. Terima kasih. wah, terima kasih Ibu Maria. Dari ceritanya Ibu Maria nih, sepertinya ini portofolio bukan sesuatu yang baru ya untuk Ibu Maria, sudah pernah dilakukan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Oh, saya lihat ya di kolom chat lumayan banyak sudah ada jawaban. Wah, Bapak Ibu, seperti tadi ya Ibu Maria, yang dikatakan oleh Ibu Maria, ini ada Ibu Siane, Ibu Debbie Senggetan, ada Ibu Yunike, kemudian ada Ibu Endang juga yang mengatakan hal yang sama. Intinya portofolio adalah kumpulan hasil karya atau catatan belajar siswa atau tugas-tugas siswa. Wah, Bapak Ibu guru, dari tadi Ibu Maria bilang sudah pernah membuat tetapi kurang sering. Oke, berarti Bapak Ibu guru hari ini adalah sedikit pengulangan tentang apa yang sudah pernah dilakukan atau mungkin yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu guru. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain belum berkesempatan membuat portofolio dengan siswa, hari ini jadi ya pandangan baru lah gimana ya cara membuat portofolio yang lebih menarik untuk siswa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, karena sudah banyak Bapak Ibu guru yang tahu tentang portofolio, mari kita akan berkenalan lagi dengan portofolio. Oke, apa itu portofolio? Mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Ibu Maria dan Bapak Ibu guru lain di kolom chat. Portofolio adalah sebuah kumpulan hasil karya atau catatan belajar siswa yang dapat memberikan informasi mengenai suatu riwayat perkembangan capaian belajar siswa. Nah, portofolio ini Bapak Ibu guru tadi ya sempat disebutkan lagi oleh Ibu Maria yang mana portofolio ini sebenarnya memiliki manfaat ya untuk Bapak Ibu guru sekalian dalam melakukan penilaian proses belajar. Sayangnya kalau kita ya seperti tadi ya, saya ulangi lagi sedikit ya Ibu Maria, maaf. Ini jarang atau mungkin tidak terlalu sering dilakukan. Ya mungkin ada sedikit ada kondisi-kondisi yang mungkin kurang, kalau pakai portofolio mungkin kurang pas atau bagaimana ya Ibu Maria seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Maria. Nah,
Bapak Ibu guru, tentunya portofolio ini kalau kita bilang ada hal yang membuat dia penting. Nah, kira-kira apa ya yang membuat portofolio itu penting? Yang pertama, portofolio ini uh, membuat penilaian yang lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya menilai hasil, tapi juga proses. Mungkin dari awal siswa membuat hasil karya, DP kesalahan-kesalahan juga ada dinilai. Dari awal-awal sampai DP hasil akhir yang sudah jadi bagus ada dinilai. Kemudian portofolio ini penting juga karena ada rekam jejak pembelajaran siswa, yang mana guru dan siswa dapat melihat perkembangan belajar siswa. Nah, yang ketiga, di dalam portofolio ini ada penilaian diri, sehingga ini memberi siswa kesempatan untuk melakukan refleksi dan penilaian diri tadi ya Bapak Ibu. Kira-kira dari suatu pembelajaran yang dia pelajari, hal-hal apa yang mungkin dia rasa belum dia kuasai. Dan kalau misalnya dia belum kuasai, itu kenapa? Dan yang keempat, kenapa portofolio ini penting? Karena tadi ya, ini melibatkan siswa. Keterlibatan siswa akan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Kalau siswa tahu apa yang perlu dia kerjakan, tentunya dia akan lebih merasa bertanggung jawab. Inilah pentingnya portofolio dalam pembelajaran. Nah, kemudian penilaian pembelajaran maksud saya ya Bapak Ibu. Nah, lanjut ke bagian berikut. Kalau tadi kita melihat ada pentingnya portofolio, tentunya pasti karena dia penting, dia juga memiliki manfaat-manfaat entah bagi guru atau bagi siswa. Nah, di sini kita lihat kalau bagi siswa, portofolio ini DP manfaat memantau perkembangan belajar. Jadi siswa bisa lihat ya sejauh mana dia berkembang. Yang kemudian, yang kedua, merefleksikan hasil dan proses pembelajaran. Jadi bisa melihat dari hasilnya apakah sudah bagus ataukah belum. Jadi dia bisa melihatnya di situ Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, merancang tujuan dan strategi pembelajaran. Kalau dia lihat, refleksi, misalnya dia lihat DP hasil kurang bagus, kira-kira apa DP hasil kurang bagus, jadi dia akan tahu dan kira-kira apa ya yang perlu dilakukan supaya hasilnya bisa lebih bagus. Dan yang berikutnya, memberi rasa kendali atas pekerjaannya. Dan yang terakhir, sebagai bukti pencapaian hasil belajar dan meningkatkan motivasi belajar. Bayangkan kalau siswa merefleksikan, jadi dia memantau, kita sebelumnya ingin tahu, kemudian akhirnya kita lebih menguasai suatu pembelajaran tertentu. Jadi dia akan lihat kira-kira apa yang dia lakukan ya, kemudian strategi berikutnya kira-kira bagaimana lebih tinggi lagi ya hasil yang dia capai. Jadi dia lebih merasa memiliki kendali atas DP hasil pembelajaran. Dan bukti kalau dia sudah dari yang sebelumnya masih belum menguasai, akhirnya jadi lebih menguasai satu pembelajaran. Nah, ini bagi siswa. Bagaimana dengan guru? Bagi guru, portofolio ini memperbaiki proses pengajaran. Kemudian, sebagai bukti pencapaian hasil pengajaran, meningkatkan motivasi mengajar, dan juga kesempatan untuk memikirkan kembali arti suatu hasil pekerjaan. Yang kemudian kalau sudah memikirkan seperti ini, pastinya ini akan dijadikan dasar dalam perencanaan strategi pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Ya, kalau dari portofolio ya Bapak Ibu guru bisa melihat, wah kita punya murid sebelumnya cuma mampu menghafal perkalian 1 sampai 2. Kemudian beberapa minggu berikutnya kita pemurid bisa menghafal 1 sampai 8. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya antara dalam proses itu ya? Akhirnya bisa menentukan strategi atau rencana ke depan untuk Bapak Ibu guru punya pembelajaran dan pastinya jadi motivasi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini dia manfaat portofolio bagi siswa dan guru. Nah, sekarang Bapak Ibu coba orang perhatikan di slide selanjutnya. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Kenapa sih harus portofolio? Kenapa apa yang membuat portofolio itu mungkin lebih unggul dibandingkan lembar kerja atau tes biasa?
Di sini kita lihat ada perbandingan Bapak Ibu guru antara lembar kerja atau tes dengan portofolio. Yang pertama, kalau orang lihat, kalau lembar kerja atau tes hanya menilai hanya dengan sejumlah tugas. Sedangkan portofolio menilai seluruh tugas. Ya, contohnya kalau tes ya hanya dinilai tesnya. Tetapi kalau portofolio sudah beberapa tugas ya dinilai, terus prosesnya juga dinilai. Yang berikutnya, yang menilai hanya guru dalam tes. Sedangkan portofolio ini yang menilai ada guru, siswa, bahkan kadang orang tua juga ikut dilibatkan dalam penilaian. Dan yang ketiga, menilai semua siswa dengan satu kriteria. Inilah yang terjadi dalam tes. Sedangkan portofolio ini menilai berdasarkan pencapaian masing-masing, mempertimbangkan faktor perbedaan individual. Nah, lanjut di sini Bapak Ibu guru hanya memperhatikan hasil akhir atau pencapaian. Ini terjadi dalam tes ya Bapak Ibu guru, sedangkan kalau di portofolio memperhatikan usaha, kemajuan, dan pencapaian. Ini misalnya contoh ya Bapak Ibu guru ada murid yang mungkin murid A. Murid A ini sudah menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Kemudian ada murid B yang memang cuma mampu di awal-awal cuma mampu menghafal perkalian 1 sampai dengan 2. Suatu hari Bapak Ibu guru memberikan tugas ya kepada anak ini semua siswa ya Bapak Ibu guru untuk menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, pas Bapak Ibu guru memberikan tugas ternyata siswa A memang bisa menghafal perkalian 1 sampai 10. Tapi tidak lebih dari itu ya Bapak Ibu guru, memang sesuai DP kemampuan awal. Sedangkan Bapak Ibu guru punya siswa B, dia sekarang menghafal hanya sampai perkalian 1 sampai dengan 8, yang sebelumnya dia hanya bisa menghafal perkalian 1 sampai 2. Nah, kalau mungkin di lembar kerja atau tes, hanya akan dilihat, oh siswa B tidak mencapai perkalian 1 sampai 10. Kemudian siswa A bisa. Tetapi kalau menggunakan portofolio, pastinya akan kelihatan yang mana siswa A meskipun menghafal 1 sampai 10, justru tidak ada perkembangan. Tetapi siswa B yang sebelumnya hafal perkalian 1 sampai 2, sekarang bisa menghafal 1 sampai 8, meskipun tidak sampai perkalian 10. Ya, seperti itu ya contohnya ya Bapak Ibu guru. Kemudian lanjut ke bagian yang terakhir adalah kalau di lembar kerja atau tes, proses pembelajaran dan tes terpisah. Nah, pastinya ya kalau orang mau melakukan tes selalu dipisah dengan proses pembelajaran. Tes DP minggu depan mau pakai satu pertemuan, pembelajaran lain lagi. Tetapi kalau portofolio ini terkait erat dengan proses pembelajaran. Jadi ya nyandak ada ceritanya nanti mau belajar pas hari H, mau tes. Karena apa yang dilihat, apa yang ada dalam kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu guru mengenai perbandingan antara lembar kerja atau tes dengan portofolio. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke sini, ke tujuan penggunaan portofolio, kita ingin tanya ke Bapak Ibu guru. Apakah sampai di sini sudah cukup jelas? Boleh tulis di kolom chat nih Bapak Ibu guru untuk perbandingannya lembar kerja atau tes dan portofolio. Oke, wah jelas, sudah jelas. Nah, kalau begitu saya langsung lanjut ya Bapak Ibu guru ke bagian berikut. Nah, sekarang pertanyaannya ya, di sini tujuan penggunaan portofolio. Portofolio ini digunakan untuk apa saja sih Bapak Ibu? Nah, di sini kalau Bapak Ibu guru perhatikan, biasanya orang akan berpikir untuk melakukan beberapa penilaian. Nah, beberapa pilihan penilaian. Ada penilaian formatif, penilaian sumatif, atau penilaian campuran. Kira-kira penggunaan portofolio bisa ditujukan untuk penilaian yang mana ya? Nah, ternyata Bapak Ibu guru, penggunaan portofolio ini bisa orang pakai untuk ketiga jenis penilaian ini. Dalam penilaian formatif, iya benar sekali Ibu. Jadi portofolio ini bisa digunakan untuk formatif. Nah, fungsinya dia dalam penilaian formatif bisa digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa untuk dapat merencanakan strategi pembelajaran yang tepat. Sedangkan untuk penilaian
sumatif, portofolio bisa digunakan untuk memperoleh informasi valid terkait capaian siswa pada target kompetensi tertentu. Dan kemudian untuk penilaian campuran, kita bisa menggunakan portofolio untuk melihat hasil penilaian capaian siswa yang mana ini bisa digunakan untuk membuat strategi pembelajaran. Nah, dari tiga tujuan penggunaan portofolio untuk ketiga ini ya Bapak Ibu Guru, mungkin lebih jelasnya lagi, terang bisa melihat slide ini. Nah, di mana mungkin kalau Bapak Ibu Guru masih ingat, di video Ruang Belajar for Teacher, di ruang kerja, ini sempat disinggung nih Bapak Ibu Guru mengenai 3 jenis portofolio. Nah, yang mana 3 jenis portofolio ini bisa digunakan untuk 3 tujuan penilaian tadi ya Bapak Ibu Guru. Contohnya yang pertama ada jenis yang pertama ada portofolio kerja, yang kedua portofolio dokumentasi, yang ketiga portofolio pertunjukan. Nah, portofolio kerja ini kita bisa gunakan untuk tujuan penilaian yang bersifat formatif. Sedangkan untuk portofolio dokumentasi bisa kita gunakan untuk penilaian campuran. Dan portofolio pertunjukan kita bisa gunakan untuk penilaian sumatif. Nah, ketiganya ini juga Bapak Ibu Guru memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Guru perhatikan, kalau untuk portofolio kerja, DP fungsi untuk memantau perkembangan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, sebagai sarana siswa merefleksikan diri, dan membantu merencanakan strategi pembelajaran. Karena ini ya formatif melihat perkembangan siswa. Kemudian untuk portofolio dokumentasi, fungsinya adalah untuk mendokumentasikan proses kerja siswa dan merancang strategi pembelajaran serta untuk melakukan proses penilaian akhir. Nah, sedangkan untuk portofolio pertunjukan, yang mana tujuan penilaiannya adalah karena tujuan penilaiannya formatif ya. Isinya berupa hasil kerja, draft setengah jadi, rencana pengerjaan, perbaikan, dan ditambah dengan refleksi siswa terhadap hasil pembelajaran, penilaian diri siswa, serta jurnal belajar siswa. Ya, jurnal belajar ya paling tentang terkait bagaimana apa yang siswa rasakan tentang pembelajarannya ya. Kemudian berikutnya untuk portofolio dokumentasi. Nah, isinya apa saja Bapak Ibu? Dalam portofolio dokumentasi, isinya adalah berupa pilihan hasil kerja terbaik beserta proses perbaikan dan penyempurnaan hasil kerja. Misalnya Bapak Ibu Guru memberikan tugas yang mungkin ada sekitaran 4 atau 3 tugas, hanya di pilihan terbaik saja, kemudian proses pengerjaannya bagaimana. Sedangkan kalau untuk portofolio pertunjukan, isinya hanya pilihan hasil kerja terbaik saja, yang tidak ada DP proses pengerjaan bagaimana. Nah, ini menyangkut isi portofolio. Sekarang bagaimana dengan keterlibatan siswa? Nah, masing-masing portofolio ini DP keterlibatan siswa ada DP porsi-porsi tersendiri. Kalau portofolio kerja, siswa di sini terlibat dalam memilih isi portofolio, melakukan refleksi diri dan penilaian diri. Kemudian menulis jurnal pembelajaran. Kalau portofolio dokumentasi, di sini siswa memilih isi portofolio, menulis komentar terkait pengerjaan tugas. Sedangkan kalau portofolio pertunjukan, keterlibatan siswa hanya menyangkut memilih isi portofolio yang mana kira-kira menurut siswa yang paling bagus. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, untuk penerapan ketiga jenis portofolio ini, Bapak Ibu, mungkin lebih jelas lagi kalau orang akan melihat contoh, maaf Bapak Ibu Guru, terlewat sama saya ya, melihat contoh rancangan portofolio. Nah, di sini ada contoh rancangan portofolio yang bisa Bapak Ibu Guru lihat, bagaimana kita bisa membedakan
tiga portofolio tadi, di sini ada contoh portofolio yang bertujuan untuk melihat kemampuan menulis siswa. Ya, di sini kalau kita menggunakan portofolio kerja, maka tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait perkembangan siswa dalam kemampuan menulis. Tapi kalau misalnya kita menggunakan portofolio dokumentasi, nah ini tujuannya adalah untuk mendokumentasikan proses pengerjaan tulisan-tulisan terbaik siswa. Sedangkan portofolio pertunjukan, maka tujuannya adalah hanya untuk menunjukkan tulisan-tulisan terbaik siswa. Kemudian, dalam rancangan portofolio juga biasanya ada kriteria penilaian. Nah, kalau berkaitan dengan kriteria penilaian, tentu saja ini berkaitan dengan tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya berkaitan dengan kemampuan menulis siswa, maka ya, kriteria penilaiannya juga berkaitan dengan kemampuan menulis tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikut, ada isi. Nah, kalau dalam portofolio kerja, isinya akan berupa semua hasil tulisan, draft tulisan, ide-ide tulisan, catatan, refleksi diri terhadap tulisan, penilaian diri siswa, serta saran dan masukan dari Bapak Ibu guru maupun orang tua murid. Sedangkan untuk portofolio dokumentasi, isinya adalah pilihan hasil tulisan terbaik, serta catatan mengenai proses pengerjaan. Kemudian yang terakhir, portofolio pertunjukan, isinya ya seperti tadi ya, pilihan hasil tulisan terbaik. Nah, ini dia contoh rancangan portofolio, baik itu misalnya dalam bentuk portofolio kerja, portofolio dokumentasi, ataupun portofolio pertunjukan. Kita bisa lihat ya perbandingannya Bapak Ibu guru. Nah, sekarang Bapak Ibu sampai di sini, apakah cukup jelas mengenai rancangan portofolio ini? Kalau cukup jelas, mungkin saya bisa minta emot hatinya. Wah, saya lihat nih Ibu Grace. Saya lihat, oh Ibu Grace sudah angkat tangan, sudah kasih love. Ibu Grace kuadrat ya. Ada Ibu Gea juga. Kadang saya suka bingung mau panggil Ibu Gea atau Ibu Grace. Nah, saya lihat di sini ada Ibu Ana Ponto yang sudah menekan tombol raise hand. Iya, Ibu Ana, bagaimana? Halo, Ibu Ana. Iya, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Ibu Ana? Oh, sepertinya terpencet ya Bapak Ibu guru. Oke, saya lihat di sini sudah banyak love-love-nya nih dari Bapak Ibu guru. Kalau begitu, apakah sebaiknya kita lanjut Bapak Ibu guru? Lanjut ya. Oke, karena dari emoticon love-love-nya ini sudah cukup banyak, mari kita lanjut ke bagian berikut. Oke, terima kasih Ibu Yunike. Oke, terima kasih Ibu Yeti dan juga, oh wah sudah banyak yang bilang lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tentang perancangan portofolio. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan portofolio, mari kita melihat bagaimana perancangan portofolio bersama-sama. Nah, untuk membuat portofolio, Bapak Ibu, kita perlu melihat langkah-langkahnya ya di sini. Ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, langkah pertama, mengecek tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini akan menentukan isi dan kriteria penilaian portofolio. Contohnya tadi ya, misalnya tujuan pembelajarannya meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah, dari langkah pertama ini, kita akan dibawa ke langkah kedua. Kalau kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, kita akan dibawa ke langkah kedua, yaitu mengecek kriteria penilaian. Yang mana kalau kriteria penilaian ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran di langkah pertama tadi. Nah, di sini kita lihat ada contohnya. Tadi contoh yang pertama, kita akan tujuan pembelajarannya adalah untuk melihat kemampuan menulis siswa.
Maka contoh kriteria penilaian siswa akan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Di sini kriterianya berupa sistematika penulisan 30%, kalimat efektif 20%, dan lain sebagainya. Dari sini Bapak Ibu Guru setelah mengecek kriteria penilaian yang mana itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya Bapak Ibu, yaitu menentukan jenis portofolio. Apakah kita akan menggunakan penilaian formatif, sumatif, ataukah campuran? Nah, kalau misalnya penilaian formatif berarti kita perlu menggunakan portofolio kerja. Kemudian sumatif juga demikian, ataupun portofolio campuran. Harus disesuaikan dengan 3 jenis portofolio tadi ya Bapak Ibu Guru, tergantung yang penilaian yang mana yang mau kita gunakan. Nah, contohnya di sini. Tujuan dari portofolionya adalah melihat perkembangan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, dan membuat rencana pembelajaran yang tepat. Nah, kalau dengan tujuan portofolio demikian, maka baiknya kita menggunakan portofolio apa, Ibu? Bapak Ibu, pastinya tujuannya adalah tujuan penilaian formatif. Dan jenis yang perlu kita gunakan pastinya portofolio kerja. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, kriteria penilaian, dan juga jenis portofolio yang kita gunakan. Maka langkah yang keempat, kita perlu menentukan isi portofolio. Yang mana untuk menentukan isi portofolio, seperti yang tadi sempat disebutkan oleh Ibu Maria, kita perlu berdiskusi dengan siswa. Nah, tugas-tugas portofolio ini tentunya harus dapat mengukur kriteria-kriteria penilaian tadi. Nah, portofolio juga ini bisa berisi dokumen penunjang untuk mencapai tujuan utama portofolio. Sehingga kita juga perlu nih mendiskusikan dengan siswa jumlah tugas yang mau diberikan berapa, apakah 3, 2, atau 4. Di sini ada contohnya nih Bapak Ibu Guru, contoh isi portofolionya. Misalnya isinya berupa tugas menulis artikel atau tugas lainnya. Kemudian ada draft awal tulisan. Kemudian catatan belajar siswa terkait tugas, refleksi siswa, dan formulir penilaian diri. Nah, untuk jumlah tugasnya ada 4 tugas dalam portofolio. Jadi mungkin ada sekitaran 4 artikel atau tulisan lainnya ya dalam portofolio tersebut. Nah, setelah itu, Bapak Ibu Guru kita sudah mendiskusikan dengan siswa mengenai isi portofolio. Langkah yang kelima, kita perlu berdiskusi lagi nih dengan siswa mengenai cara mengelola portofolio. Nah, untuk cara pengelolaan portofolio ini, hal-hal yang kita perlu diskusikan dengan siswa adalah yang pertama, waktu pengumpulan atau melaporkan kemajuan portofolio atau kita sebut juga periode portofolio. Nah, kira-kira untuk satu tugas, periodenya berapa lama? Apakah 1 bulan? Kemudian melaporkan kemajuannya dari satu tugas ya atau portofolio, kira-kira mau dilaporkan 1 minggu sekali ataukah 2 kali dalam seminggu. Kemudian kita juga perlu berdiskusi dengan siswa bagaimana cara pengumpulannya dan juga bentuk portofolionya seperti apa. Dan yang terakhir, siapa saja yang bisa mengakses portofolio? Apakah hanya siswa, guru, dan orang tua, ataukah mungkin bisa orang lain juga yang bisa melihat portofolio siswa? Ini hal-hal yang perlu kita diskusikan dengan siswa. Nah, berkaitan dengan cara mengelola portofolio ini Bapak Ibu Guru, tentunya bukan hanya satu cara mengelola saja yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa mengelola portofolio baik secara fisik maupun secara digital. Ada 2 ya yang bisa kita gunakan. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar, portofolio fisik ini hanya berupa map saja ya Bapak Ibu Guru, map yang dimana dalamnya isinya pasti lembar-lembar tugas siswa ya Bapak Ibu. Sedangkan ada portofolio di sisi lain ada portofolio digital yang mana kita bisa menggunakan Google Drive untuk menyimpan tugas-tugas serta catatan-catatan belajar siswa. Nah, sejauh ini Bapak Ibu mungkin portofolio digital masih belum terlalu dikenal ya, atau mungkin masih belum terlalu diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian, karena mungkin masalah jaringan atau ya
ada beberapa hal-hal lain yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu guru. Nah, oleh karena itu mungkin kali ini izinkan saya ya mau sedikit berpromosi mengenai portofolio digital ini. Nah, Bapak Ibu guru, portofolio digital tentunya memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan portofolio fisik yang ya isinya cuma kertas-kertas ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat sama-sama dengan saya. Yang pertama, portofolio digital ini kelebihannya adalah dapat dilihat di banyak tempat secara bersamaan. Yang tidak sama dengan pakai map, yang mana orang mesti baku tukar orang, baku ganti, baku pinjam. Kalau portofolio digital ini boleh orang akses dimanapun. Sama dengan Bapak Ibu guru yang mengupload jurnal kebiasaan inti setiap bulan, nah itu juga bisa disebut portofolio juga ya Bapak Ibu guru kalau kita pikir-pikir ya, yang mana Bapak Ibu guru selain Bapak Ibu guru yang di Talaut Bolivia, rekan-rekan tim ITF lain yang ada di manapun ya, di Jakarta, ada yang di Manado dan tempat lain, boleh melihat Bapak Ibu guru punya jurnal kebiasaan inti. Demikian juga dalam penggunaan portofolio digital ini dengan siswa. Misalnya ada siswa yang itu orang tua mungkin tidak tinggal di tempat, ada bekerja di luar. Jadi orang tua bisa melihat portofolio ini secara bersamaan dengan Bapak Ibu gurunya, perlu baku tukar kertas atau baku kirim paket. Yang berikutnya yang kedua, Bapak Ibu guru, ADP kelebihan adalah hemat kertas dan tempat. Tentunya kalau misalnya menggunakan portofolio fisik, banyak kertas yang terang pakai, dan akhirnya tafol Bapak Ibu guru punya meja kerja. Beda dengan kalau pakai yang digital. Dan yang ketiga, lebih tahan lama. Orang yang tidak perlu takut itu portofolio itu mau basah atau dimakan rayap, karena dibentuknya portofolio digital. Yang keempat, pemberian feedback dari siswa maupun guru menjadi lebih mudah. Jadi dapat berlangsung secara asinkron. Bapak Ibu guru kalau misalnya mau langsung memberikan feedback saat membaca portofolio siswa, boleh langsung diberikan feedback. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan feedback atau umpan balik pas sore-sore. Jadi anak kalau misalnya pas megang HP, boleh kelihatan, oh ibu ini habis kasih catatan untuk kita pekerjaan. Dan yang kelima, tentunya kelebihan dari portofolio digital ini lebih rapi karena tersusun di dalam Google Drive. Nah, ini dia DP kelebihan dari portofolio digital. Nah, sampai sini apakah saya berhasil nih menggoda Bapak Ibu guru untuk menggunakan portofolio digital? Ataukah masih ragu-ragu nih Bapak Ibu guru? Ya, untuk saat ini cukup tahu saja ya Bapak Ibu guru, kalau misalnya Bapak Ibu guru tergoda untuk menggunakan portofolio digital, kami juga sangat senang. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, sebelum lebih dalam lagi, kita kembali ke bagian contoh perancangan portofolio tadi. Nah, dari contoh-contoh yang tadi ya, kalau Bapak Ibu guru perhatikan, setiap langkah kami selalu menyelipkan contoh. Nah, dari langkah-langkah yang tadi dan juga contoh yang sudah kami selipkan, maka Bapak Ibu guru bisa mendapatkan contoh rancangan portofolio kerja seperti yang ada di layar Bapak Ibu guru sekalian. Tujuannya bisa terlihat ya Bapak Ibu guru melihat perkembangan belajar siswa. Kemudian tujuan penilaian formatif. Nah, kalau penilaian formatif berarti bentuk portofolionya adalah portofolio kerja. Kemudian tujuan pembelajarannya meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kriteria penilaiannya sudah ada di sini kelihatan. Isi portofolio seperti tadi yang sudah sempat kita sebutkan ya, pasti meliputi tugas menulis artikel dan tulisan lainnya, draft awal tulisan, dan tentu saja ada catatan belajar dan lain sebagainya. Waktu portofolio ini akan digunakan selama 1 semester, yang mana ada 4 jumlah tugas. Jumlah tugasnya ada 4 tulisan. Dan periode per tugas adalah 1 bulan. Kemudian juga ada laporan kemajuan tugas, di situ ada 1 minggu. Di sini pengelolaan portofolionya, dalam contohnya kita berusaha menggunakan portofolio digital, baik itu menggunakan Google Drive maupun Google Sites. Dan di sini contoh yang di bagian terakhir Bapak Ibu guru bisa lihat yang dapat mengakses di sini ada guru siswa, guru, dan juga orang tua siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu guru,
Untuk bagian ini, apakah sudah cukup jelas? Apakah bisa dipahami mengenai langkah-langkah pembuatan rancangan portofolio? Mungkin saya bisa minta di kolom chat, boleh Bapak Ibu Guru ditulis. Ataukah ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya juga tidak apa-apa, dipersilakan. Oke, Bapak Jeffrey, jelas Ibu. Oke, bagaimana dengan Bapak Ibu Guru yang lain nih? Oke, satu persatu ya Bapak Ibu Guru yang lain juga sedang mengetik sepertinya. Jelas, lanjut. Oke, jelas. Oke, kalau cukup jelas Bapak Ibu Guru, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yakni tentang penggunaan Google Drive dan Google Sites dalam perancangan portofolio. Nah, kebetulan Bapak Ibu dari tadi kan dari bagian 1 dan bagian 2 ini sepertinya saya yang berbicara sendirian nih Bapak Ibu Guru. Sebelum masuk ke sesi yang ketiga ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk open mic. Kita akan mengingat kembali tagline kita, yaitu ITF Talaut bersama memberi dampak. Apakah saya bisa minta kesiapan Bapak Ibu Guru sekalian? Mungkin bisa diaktifkan ya mikrofonnya. Oke, sudah banyak nih. Oke ya, saya ingin tanya nih kepada Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu Guru sekalian nih untuk menyerukan tagline kita. Kalau saya bilang ITF Talaut, Bapak Ibu Guru akan bilang bersama memberi dampak. Bapak Ibu Guru, apakah sudah siap? Siap. Siap. Oke. 1, 2, 3. ITF Talaut Sama memberi dampak. Oke, sekali lagi ITF Talaut Bersama memberi dampak. Sansioten. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Masih Sama-sama, ada Ibu. suaranya ternyata. Wah, mungkin saya kasih emot dulu ya Bapak Ibu Guru. Saya izin kasih emot sesuai perasaan saya setelah mendengar suara Bapak Ibu Guru. Saya kok sekarang jadi yang bingung ya Bapak Ibu Guru. Saya ingin kasih emot apa ya buat Bapak Ibu Guru sekalian. Saya ingin kasih reaction. Bapak Ibu Guru, saya ingin kasih reaction hati untuk Bapak Ibu Guru sekalian yang bersedia untuk bersuara, mengaktifkan mikrofonnya sebentar dengan saya. Nah, dari suara-suaranya, sepertinya mungkin agak lelah Bapak Ibu Guru, tapi saya harap tetap semangat ya sampai akhir ya Bapak Ibu Guru. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga, penggunaan Google Drive dan Google Sites dalam perancangan portofolio. Saya izin sebentar untuk memasukkan cas laptop saya, Bapak Ibu Guru. Kebetulan ini belum terpasang dengan baik. Oke, sudah. Maaf membuat menunggu ya Bapak Ibu Guru, saya akan lanjut. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu Guru, yaitu yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana penggunaan Google Drive dan Google Sites dalam perancangan portofolio. Nah, kalau yang pertama kita akan lihat di Google Drive. Nah, Bapak Ibu, sedikit mengulang yang minggu lalu, sekali lagi, Google Drive ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk membuat portofolio siswa. Jadi dia sebagai pengganti map fisik untuk mengumpulkan tugas-tugas portofolio siswa. Seperti yang biasa Bapak Ibu Guru lakukan untuk jurnal kebiasaan inti Bapak Ibu tentunya. Kalau mau cari DP contoh yang dekat-dekat dengan kira-kira bagaimana kalau orang mau bikin portofolio siswa, maka gambarannya akan seperti Bapak Ibu Guru punya jurnal kebiasaan inti. Nah, untuk Google Drive ini, orang bisa menggunakannya untuk portofolio kerja dan portofolio dokumentasi. Karena kalau misalnya portofolio kerja pasti banyak sekali yang
data-data yang perlu orang masukkan, karena mulai dari draft awal, kemudian tugasnya, kemudian catatan belajar, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru kalau melihat DP gambar, DP tampilan folder portofolio pada Google Drive Guru akan terlihat seperti yang ada di gambar. Jadi portofolio kelas 8 ada nama siswa di sana, ada punyanya Yusuf, punya Naraya, susah ya namanya ya. Kemudian ada Hanum dan siswa-siswa lain. Nah, ini untuk Bapak Ibu Guru. Kemudian bagaimana kalau siswa ya? Nah, bagi siswa, portofolio, tampilan folder portofolio di Google Drive akan kelihatan seperti yang ada di gambar ini. Jadi sudah dibagikan ya, bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri, dan matematika sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya dibuka lagi ke dalam, akan terlihat seperti pada gambar kedua, yang mana di sini misalnya ini Raihan bahasa Indonesia. Kemudian dari Raihan bahasa Indonesia ini ada folder lain lagi yang berkaitan dengan kemampuan menulis. Nah, kemudian kalau orang buka kemampuan menulis, orang akan lihat di sini ada tugas artikel. Jadi ada tugas artikel yang sudah dibuat oleh Raihan. Nah, dari folder artikel ini, maka isinya berupa draft artikel, formulir penilaian diri, kemudian ada refleksi menulis artikel, rencana pengerjaan artikel, maksud saya, kemudian tugas menulis artikel. Jadi contohnya akan terlihat seperti di gambar ini, kalau misalnya kita menggunakan Google Drive sebagai folder portofolio. Nah, sekarang bagaimana dengan Google Sites Bapak Ibu? Ini saya sedikit mengulang-ulang kembali, mungkin Bapak Ibu Guru boleh mengingat-ingat yang minggu lalu yang sudah dibagikan oleh Bapak Diki. Jadi, Google Sites ini memungkinkan kita untuk membuat halaman web serupa blog untuk menampilkan isi dari portofolio. Nah, penggunaan Google Sites ini dapat memberikan tampilan portofolio yang lebih menarik ketimbang hanya menggunakan Google Drive atau Google Docs saja. Tentunya beda ya kalau misalnya menggunakan Google Sites ini daripada pakai Google Drive yang isinya ya folder-folder tulisan saja. Nah, hal ini Oke, Bapak Ibu maaf. Hal ini membuat Google Sites cocok digunakan untuk keperluan portofolio pertunjukan. Yang mana ya portofolio pertunjukan pasti isinya hanya tugas terbaik dari siswa. Tidak perlu yang banyak-banyak seperti tadi, ada perbaikan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Google Sites ini sebagai portofolio pertunjukan, tampilannya akan seperti apa ya Bapak Ibu? Sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini ada salah satu contoh Google Sites yang kemudian kita gunakan untuk portofolio siswa. Nah, dari halaman depan, halaman awalnya sudah kelihatan, maaf pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu Guru. Ini portofolio fisika, nama siswanya Natali Lara. Jadi halaman depannya dia menjelaskan tentang dirinya, ya saya Natali, dan menjelaskan tentang dirinya yang lainnya, tentang kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau buka lagi selanjutnya Bapak Ibu Guru untuk portofolio di Google Sites ini, ada bagian-bagian yang menunjukkan hasil tulisan siswa yang berkaitan dengan pelajaran fisika tentunya. Di sini ada usaha dan gerak. Saya takut salah mengartikan, yang jelas force and motion. Jadi kemungkinan bahasa Indonesianya bisa jadi usaha dan gerak atau gaya dan gerak. Saya takut salah ya Bapak Ibu Guru. Jadi di sini tadi Natali Lara ini menyajikan hasil tulisannya yang terbaik tentunya mengenai artikel mengenai pelajaran fisika. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru bisa lihat dulu ya sekali lagi di sini halamannya, kemudian isi hasil dari penilaiannya, tugasnya ya, hasil dari tulisannya dia. Nah, kalau lihat-lihat ini ya Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru sudah tertarik untuk melihat bagaimana kita membuat portofolio di Google Sites? Karena kalau Bapak Ibu Guru perhatikan nih, kayaknya
kira-kira memungkinkan nggak sih Bapak Ibu Guru portofolio seperti ini diberikan ke siswa langsung? Karena kalau kita lihat nih, sepertinya ini dibuat sendiri oleh Natali Lara. Bagaimana nih menurut Bapak Ibu Guru nih? Apakah memungkinkan kalau kita ajak siswa untuk membuat portofolio langsung sendiri? Ataukah kita akan membuat portofolio pertunjukan siswa bersama-sama dengan siswa, Bapak Ibu Guru dan siswa tentunya, bukan hanya siswa sendiri. Oke, mungkin Bapak Ibu Guru nih sudah nggak sabar untuk melihat kira-kira untuk membuat portofolio di SD bagaimana ya Ibu Disti? Sepertinya susah nih Ibu Disti kalau misalnya kita mengajak siswa untuk membuat portofolio bersama-sama nih Ibu Disti. Kayaknya nggak bisa dipakai nih untuk siswa SD, apalagi saya masih guru kelas 3 nih Ibu Disti. Dari Ibu Grace juga bilang sepertinya susah. Nah, jangan khawatir Ibu Gea atau Ibu Grace. Saya bingung memanggilnya, lebih nyaman Ibu Gea ya. Jangan khawatir Ibu Gea. Kita untuk menjawab perasaan kayaknya susah, kita akan masuk ke diskusi dan simulasi. Nah, di sini sudah banyak yang menjawab sepertinya susah. Nah, oke, Ibu Gea bilang, Ibu Gea saja, Ibu Desti. Oke, nah, oleh karena itu, untuk menjawab perasaan Bapak Ibu Guru yang berpikir kayaknya ini susah, kita akan melakukan sesi diskusi dan simulasi bersama-sama. Karena itu saya ingin tanya nih ke Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru sudah siap untuk sesi diskusi dan simulasi kali ini? Mungkin saya boleh dengar suaranya, apakah sudah siap ataukah belum nih Bapak Ibu Guru? Siap. 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 Oh, siap. Siap, lanjut. Harus siap. Semakin penasaran. Oke, semakin penasaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya jadi bersemangat nih kalau mendengar suara-suara Bapak Ibu Guru. Nah, tadi ya, kalau kita lihat contohnya sepertinya agak susah. Tapi di simulasi kali ini, kita akan menunjukkan kalau tidak susah nih membuat portofolio di Google Sites, apalagi untuk siswa SD. Gampang itu kecil. Oleh karena itu saya izin ya Bapak Ibu Guru untuk menutup Google Sites kita. Kali ini, sebelum saya lanjut ke bagian simulasi, kita pada sesi diskusi dan simulasi ini, kita akan membuat rancangan portofolio terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat rancangan portofolio, kita akan langsung menerapkannya ke Google Sites. Kira-kira seperti apa? Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, mari kita lihat rancangan portofolio bersama-sama di sini. Mungkin agak lama ya Bapak Ibu, mohon maaf. Masih berputar-putar ya di tempat saya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sedikit terbuka ya, cuma masih berputar-putar di atas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memiliki rancangan portofolio. Sayangnya masih ada bagian yang kosong. Nah, rancangan portofolio ini rencananya akan saya gunakan sebagai acuan untuk pembuatan portofolio berikutnya. Maksud saya portofolio digital di Google Sites. Karena itu saya ingin ajak nih Bapak Ibu Guru untuk berdiskusi bersama-sama, baik di kolom chat maupun secara langsung kalau mau aktifkan mikrofonnya. Nah, sambil saya bacakan ya Bapak Ibu Guru, di sini saya minta bantuan ya dari Bapak Ibu Guru sekali lagi untuk melengkapi portofolio saya. Di sini Bapak Ibu Guru, saya punya tujuan belajar nih. Nah, tujuan pembelajaran saya ini ada 2. Jadi saya rencananya ini akan menggunakan portofolio ini untuk 1 semester. Nah, di sini saya ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya berharap setelah mengamati contoh-contoh puisi bertemakan cita-cita, siswa saya bisa mampu membuat puisi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, saya berharap siswa dapat membuat cerita pendek dengan pesan bermakna
melalui diskusi bersama dengan guru. Nah, dari sini sepertinya Bapak Ibu guru bisa lihat ya, kalau yang mana tujuan saya ini tentunya berkaitan dengan kemampuan menulis siswa. Ya, baik menulis puisi maupun menulis cerita pendek. Nah, jadi di sini saya sudah ada kriteria penilaiannya nih Bapak Ibu guru, yang mana relevansi judul dengan tema 20%, orisinilitas siswa 30%, kemudian pemilihan kata 15%, tanda baca yang tepat 15%, dan pesan serta isi 20%. Nah, tujuan penilaiannya, saya bertujuan untuk melakukan penilaian sumatif nih Bapak Ibu guru. Sehingga tujuan portofolionya saya harap bisa menunjukkan kemampuan siswa dalam membuat karya tulis, baik itu puisi maupun cerpen. Dari tujuan penilaian dan tujuan portofolio saya nih Bapak Ibu, kira-kira bentuk portofolio yang tepat yang mana ya Bapak Ibu? Boleh dong bantuannya, boleh tulis di kolom chat ataupun mengaktifkan mikrofon nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira bentuk portofolio yang pas apa ya? Apakah portofolio kerja, portofolio dokumentasi, ataukah portofolio pertunjukan nih Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu. Kira-kira apa ya? Portofolio pertunjukan. Portofolio pertunjukan. Pertunjukan, Bu. Oh, terima kasih Bapak Ibu. Saya dengar sepertinya suara Ibu Deidi Senggetan salah satunya ya. Iya. Portofolio pertunjukan. Oke, saya takutnya. Oh, ya, ini yang menyenangkan kalau mengetik pakai Google Dokumen ya Bapak Ibu, langsung tampil kalau salah penulisan. Nah, sekarang tadi portofolio pertunjukan ya, berarti kalau isinya seperti apa kira-kira ya Ibu? Bapak Ibu guru yang lain mungkin bisa membantu saya kah? Kalau sudah pertunjukan, apakah saya harus mengisi semuanya? Bisa mulai dari proses pembuatan pembuatan karya tulisnya kah, ataukah bagaimana nih Ibu? Bapak Ibu guru yang lain, mungkin saya dengar suara dari siapa ya di sini ya yang bisa membantu saya ya? Apakah ada yang bersedia membantu saya? Oke, sudah ada jawaban juga dari di kolom chat ini, ada Ibu Rustini, Bapak Jeffrey juga, semua menjawab portofolio pertunjukan. Nah, sekarang kira-kira isinya berupa apa ya? Apakah semua hasil karya siswa, terus prosesnya, kemudian ada catatan belajar siswa, ataukah hanya hasil terbaik saja nih Bapak Ibu yang perlu saya isi nih? Hasil terbaik. Oke, Ibu Yunike ya. Hasil terbaik, hasil karya terbaik siswa ya Ibu Yunike, hasil karya terbaik siswa. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah dapat nih waktunya 1 semester, jumlah tugas 3 tulisan, dan lain. Kemudian laporan kemajuan tugas 1 minggu. Sekarang bagian kosongnya lagi nih Bapak Ibu. Kita berencana untuk menggunakan Google Sites nih Bapak Ibu. Kira-kira pengelolaan portofolionya apakah secara fisik ataukah secara digital nih yang terakhir nih? Sedikit ngulik-ngulik yang kemarin nih. Yang tadi yang barusan ya Bapak Ibu. Digital. Digital. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya ampun, suara ibu-ibu terus ya dari tadi ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang mungkin Bapak Ibu yang lain Bapak-bapak belum ada suaranya, tapi saya lihat di kolom chat tetap ada dari Bapak Jeffrey juga sudah menjawab, Bapak Bobby juga sudah menjawab. Meskipun malu untuk mengaktifkan mikrofon, setidaknya aktif di kolom chat ya Bapak. Bapak cukup ibu-ibu saja yang bersuara dari tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah terlihat nih rancangan portofolio kita nih. Nah, dari rancangan ini kita akan coba untuk menerapkannya ke situs Google.
Oleh karena itu, kalau misalnya Bapak Ibu yang lain ada sementara buka laptop atau ingin coba membuat, oke, saya ingin tanya dulu, kira-kira ada Bapak Ibu guru yang ingin mencoba mengerjakan bersama saya di laptopnya pada hari ini? Belum. Belum ya Bapak ya? Oke, kalau belum ada tidak apa-apa ya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa sama-sama dengan saya melihat kira-kira bagaimana ya kita membuat Boleh portofolio dong. siswa di Google Slides. Bagaimana Ibu? Boleh sama-sama. Oke, terima kasih. Saya ada temannya di sini. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang lain yang belum sempat, mungkin belum sempat bisa bersimulasi, boleh melihat langkah-langkahnya ya di sini ya Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Ataukah Jelas. patah-patah? Jelas sekali. Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, sekarang di sini kita ingin membuat portofolio pertunjukan nih di Google Site sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat di sini Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, tentunya seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Bapak Diki, kita perlu membuka terlebih dahulu situs Google atau Google Sites. Di sini Bapak Ibu guru bisa buka di Google, terus ketik sites.google.com. Maka tampilannya akan sama seperti di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tanya lagi ya Bapak Ibu guru untuk memastikan apakah layar Google Sites saya terlihat di layar Bapak Ibu guru sekalian. Terlihat jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, sekarang tentunya saya akan mengulang sedikit yang sudah sempat dibahas oleh Bapak Diki di pertemuan sebelumnya. Pertama-tama tentunya kita perlu membuat membuka Google Sites, kemudian kita bisa memilih nih apakah kita akan menggunakan template yang ada di sini, Bapak Ibu guru bisa lihat, ataukah kita akan membuat template dengan menggunakan template kosong, tidak ada template-nya, jadi murni kosong. Nah, di sini saya akan menggunakan yang kosong, Bapak Ibu guru. Mungkin agak lambat ya Bapak Ibu guru, berhubung sama ya kondisi kita, jaringannya naik turun. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, saya akan, tentunya kita perlu tulis dulu ya, yang mana kita ingin membuat portofolio pertunjukan. Oke, saya izin untuk menuliskan dulu Bapak Ibu. Portofolio pertunjukan. Nah, di sini berhubung saya ingin membuat portofolio pertunjukan, saya ingin memasukkan gambar tentu saja yang berkaitan dengan portofolionya ya Bapak Ibu guru. Misalnya saya ingin membuat portofolio pertunjukan untuk siswa saya ya Bapak Ibu guru. Oke, agak lambat, maaf Bapak Ibu guru. Oke, di sini saya akan mengupload untuk mengganti layar belakangnya dengan yang sudah ada di gambar yang sudah ada di tempat saya. Nah, untuk masalah gambar, background, dan lain sebagainya, tentu saja ini ditentukan terserah ya dari Bapak Ibu sekalian, mau kosong atau pakai gambar yang ada di Bapak Ibu guru. Di sini saya juga ingin mengulang kembali masalah tambah logo ini. Jadi Bapak Ibu pastinya bisa mengganti logo sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya mau pakai yang dari Google. Saya mau mencari foto Tuturi Handayani sebagai logo ya.
Oke, Bapak Ibu. Ini sementara loading. Agak lama ya sepertinya, Bapak Ibu. Oke, ini sudah masuk. Dan di sini saya ingin memasukkan nama sekolah nih Bapak Ibu Guru. Kira-kira nama sekolahnya contohnya apa ya Bapak Ibu Guru? Bagusnya apa ya nama sekolahnya nih Bapak Ibu Guru? Impres 377 Salibabu. Impres 377. SD, SDN atau SD saja Ibu? SDN Impres 377 Salibabu. Impres 377 atau langsung Ibu? 377 ya Ibu? 3/77. Oke. Salibabu. Oke. Nah, oke, sudah ya Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang di sini, kalau Bapak Ibu Guru mungkin ini sudah biasa, sekarang untuk portofolio pertunjukan, saya sarankan Bapak Ibu Guru untuk memasukkan di halaman pertama, ada kotak teks nih Bapak Ibu Guru. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa menjelaskan nih tentang ini isinya apa. Misalnya portofolio pertunjukan dari hasil karya terbaik siswa. Misalnya siswa kelas berapa? Contohnya saya kasih contoh kelas 4 ya. SDN Impres 377 Salibabu. Nah, perlu dimasukkan keterangannya. Setelah itu, Bapak Ibu Guru juga bisa nih untuk memasukkan data siswa. Contohnya tadi ya, perkenalan. Jadi, yang bisa Bapak Ibu Guru lakukan, misalnya di sini, menuliskan tentang peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperkenalkan nih. Kan di sini kita menuliskan di sini portofolio pertunjukan dari hasil karya terbaik siswa kelas 4 SDN Impres 377 Salibabu. Jadi Bapak Ibu Guru bisa memasukkan data siswa Bapak Ibu Guru sekalian di sini memperkenalkan ya siswa-siswa Bapak Ibu Guru. Nah, untuk mempercantik saya ingin merubah ya warna ini supaya dia terlihat berbeda sedikit ya, ada sedikit warnanya sedikit berubah, jadi ada seperti pembatas ya antara yang di atas dengan yang di bawah. Untuk namanya juga masih seperti yang minggu lalu ya Bapak Ibu Guru, bisa Bapak Ibu Guru sesuaikan dengan tutorial minggu lalu. Bapak Ibu bisa atur kira-kira besar tulisan dan gaya tulisannya seperti apa. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu bisa untuk memasukkan data siswa. Entah itu foto ataupun nama siswa ataupun hobi siswa dan lain-lain sebagainya bisa dengan tentu saja memilih konten yang ada di sebelah kanan layar ya. Di sini terserah Bapak Ibu mau masukkan cuma satu baris satu orang ataukah mungkin satu baris untuk 3 orang dan lain sebagainya. Di sini saya mau masukkan nih satu baris untuk 2 orang. Nah, contohnya siapa nih nama muridnya nih Bapak Ibu Guru? Kira-kira yang bagusnya nih. Saya butuh 2 nama siswa laki-laki dan 2 nama siswa perempuan. Kira-kira siapa nih yang bersedia nih? Yunike. Yunike ya? Yunike. Sambo. Siapa Ibu? Adela. Siapa satunya Ibu?
Absen mata Yoni. Oke, nama Irmawati. lengkap. Irmawati. Oke. Irmawati. Meriana. Wah, kebetulan saya minta 2 laki-laki 2 perempuan ya Ibu. Saya ini ada contohnya cuma 2 foto. Siapa satu lagi laki-laki yang mungkin Bobby. bersedia nih? Bobby. Ini mau ditulis nama lengkap atau nama ininya saja? Nama depan saja? Panggilan. Oke. Nama panggilan ya Ibu. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan tadi sudah memilih konten yang mana ini ada boleh isi foto. Jadi bisa dimasukkan nih foto yang ada di Bapak Ibu guru sekalian, foto siswanya. Nah, kebetulan berhubung peserta kita Bapak Ibu guru, jadi tidak ada foto pas SD-nya. Jadi saya di sini ada foto yang saya cari di Google ya Bapak Ibu guru sebagai penggantinya. Lumayan ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan nih foto siswanya nih. Kita mau pada dulu di kampung. Kemudian bisa juga tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru ada foto-foto yang lebih kreatif dari siswa. Ada siswa yang berfoto dengan menggunakan seragam olahraga bisa jadi, atau seragam pramuka, atau seragam batik, atau baju biasa juga terserah ya Bapak Ibu guru. Nah, saya agak pelan di sini Bapak Ibu guru, karena jaringannya juga masih menyesuaikan dengan kondisi kita. Oke. Nah, di sini juga Bapak Ibu guru bisa nih menuliskan tentang siswa ini selain nama. Misalnya, di sini ada nama, ada siswa Yunike. Misalnya, cita-citanya apa nih Ibu Yunike nih? Guru. Guru, oke. Nah, di sini selain Ibu Yunike tentu saja yang lain-lain juga kita bisa menuliskan cita-citanya atau mungkin hal-hal yang siswa kita sukai. Oke. Nah, supaya tidak lama, kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya Bapak Ibu. Sekarang kita sudah menuliskan ya kondisi siswa kita ya, peserta didik kita. Misalnya di sini di kelas 4 SD. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya Bapak Ibu guru. Masih ingat kalau mau tambah halaman, kita perlu ke bagian halaman dan tentu saja di sini kita bisa menambah halaman. Nah, kita perlu membuat halaman baru. Nah, kali ini kita akan melihat kemampuan menulis ya, kemampuan menulis siswa. Jadi, tunggu, maaf Ibu. Oke, kemampuan menulis siswa di sini. Nah, jadi di sini, misalnya Bapak Ibu guru ingin membuat portofolio untuk menilai kemampuan menulis siswa, Bapak Ibu guru bisa membuat halaman mengenai kemampuan menulis siswa. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu guru mau tambah yang lain juga bisa ya Bapak Ibu, sesuai dengan memang tujuan Bapak Ibu guru untuk kemampuan yang mana. Nah, sekarang di bagian kemampuan menulis siswa nih, di sini Bapak Ibu bisa nih menuliskan keterangan ya tentang tugas yang diberikan. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan kalau yang mana portofolio kemampuan menulis siswa ditujukan untuk apa. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjelaskan di situ. Ditujukan untuk Bapak Ibu guru bisa lebih menjelaskan lagi ya di bagian ini tentang portofolio yang Bapak Ibu guru buat ini. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu guru juga bisa menjelaskan kalau yang mana portofolio ini bisa dilihat di bagian template tadi ya Bapak Ibu guru, yang mana ini agak lama sepertinya ya Bapak Ibu.
Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat di situ yang mana Bapak Ibu bisa lihat bisa melihat di tujuan portofolio adalah untuk dapat menunjukkan kemampuan siswa dalam membuat karya tulis atau cerpen. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil contoh bagian itu, bisa mengcopy bagian tersebut dan menuliskan di bagian kemampuan menulis siswa, di halaman kemampuan menulis siswa. Nah, di sini setelah Bapak Ibu sudah menjelaskan mengenai portofolio untuk bagian menulis, di sini Bapak Ibu guru bisa langsung memasukkan cerpen atau puisi, karena Bapak Ibu kan memberikan tugas dalam bentuk karya tulis, puisi atau cerpen, jadi karya terbaik siswa. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di bawah ataupun memasukkan di bagian bawah dengan langsung menyisipkan kontol. Bapak Ibu guru juga bisa membuat subhalaman. Nah, di bagian subhalaman ini jangan lupa untuk ditambahkan Bapak Ibu guru, tambahkan subhalaman. Jadi di bagian subhalaman ini Bapak Ibu mungkin bisa memasukkan, karena tadi ya Bapak Ibu guru memberikan tugas, kita memberikan tugas ke siswa dalam bentuk cerpen ataupun puisi. Jadi pasti hasil terbaik siswa bisa dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk cerpen. Karena itu kali ini saya ingin membuat subhalaman yang berisi kumpulan puisi dan juga cerpen, ya tentu saja kita membuat cerpen juga. Jadi kita tambahkan subhalaman baru juga boleh di bagian kemampuan menulis siswa. Jadi kita tambahkan subhalaman. Kita bisa mulai dari cerpen. Apa gitu judulnya ya Bapak Ibu guru. Misalnya cerpen 1 saya contohkan sementara seperti ini ya Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jadi Bapak Ibu guru mungkin akan lihat seperti ini sekarang, kemampuan menulis, ada sedikit penjelasan di sana tentang portofolio kemampuan menulis, kemudian akan terlihat di sini kumpulan puisi dari siswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mulai memasukkan hasil karya siswa. Nah, saya ingin memasukkan pengatur spasi biar tidak ada spasi, ada jeda antara bagian atas dan bagian bawah sebelum kita memasukkan puisi siswa. Jadi untuk kumpulan puisi siswa ini, Bapak Ibu bisa memasukkan langsung teks ataupun gambar, ataupun menggunakan blokir konten seperti yang ada di sini, bisa Bapak Ibu guru lihat. Jadi contohnya saya di sini akan memasukkan blokir konten yang 2. Misalnya Bapak Ibu guru kan meminta siswa untuk membuat puisi. Nah, puisi itu dikumpulkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tulisan ataukah dalam bentuk foto? Misalnya siswa Bapak Ibu guru ya membuat puisi di kertas, Bapak Ibu guru bisa memasukkan memfoto terlebih dahulu tulisan siswa, kemudian memasukkan di Google Sites ini, di portofolio ini. Jadi bisa contohnya seperti ini ya Bapak Ibu guru, sudah terbuat seperti ini. Sebelum saya lanjut, saya mungkin ingin tanya ke Ibu Yunike yang sementara membuat, apakah bisa mengikuti Ibu? Ketinggalan. Oh, ketinggalan terlalu cepat. Di bagian mana? Oh, terlalu cepat. Di bagian mana Ibu Yunike? Di Ibu ini tuh di bagian ya. Maaf Bu, Deis, saya juga mengikut. Oh, Ibu Grace juga, Ibu Gea juga ya sementara. Ibu Gea bagaimana? Apakah ketinggalan juga? Tidak ketinggalan jauh juga sih, cuman tadi bingung di halaman muka sama kemampuan menulis itu deh. Ya, tunggu. Oke. Tidak terlalu jauh sih. Oh iya.
Bu, boleh saran, Bu? Halo. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Kalau boleh nanti sama dengan Pak Diki kemarin. Setelah sesi ini bisa dikirim lagi untuk link videonya. Sehingga kita bisa Ah, belajar. siap, Bapak. Ya, Senang kalau itu terima kasih. pasti akan dikirimkan. Ya, Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Bapak. Oke. Kita tadi saya izin mengulang ya bersama dengan Ibu Gia dan Ibu Yunike sedikit. Jadi kita coba ya dari halaman muka terlebih dahulu. Saya coba hapus dulu ya bagian ini. Oke, dibandingkan saya hapus, mungkin sekarang ada di halaman muka. Bapak Ibu pergi ke bagian halaman untuk menambah halaman. Nah, kebetulan saya sudah membuat halaman kemampuan menulis. Kita juga bisa membuat halaman baru. Entah kemampuan membaca contohnya ya, misalnya. Tapi yang akan kita fokuskan di kemampuan menulis ya Bapak Ibu Guru, ini cuma contoh untuk membuat halaman saja. Jadi pergi ke bagian halaman, tambah halaman baru, kemudian masukkan judul halaman, judul kemampuan yang ingin dinilai contohnya. Karena untuk Google Sites sendiri, Bapak Ibu Guru, kita tidak menggunakannya bukan hanya untuk satu kemampuan saja, tetapi bisa untuk semuanya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, oke. Ibu Gea dan Ibu Yunike bagaimana? Sudah terbuatkah halaman yang baru? Sudah, oke, sudah. Oke. Kemudian kalau untuk menambahkan subhalaman bisa diklik di bagian titik 3 ya Bapak Ibu, diingatkan kembali. Nanti di situ ada pilihan tambahkan subhalaman, boleh dimasukkan ke situ. Tambahkan subhalaman. Nah, kalau begitu saya bisa lanjutkan lagi Ibu Gea ataukah masih sementara? Oke, lanjut, Bu. Lanjut. Oke, Ibu Gea. Nah, di sini Bapak Ibu Guru sekarang ada kumpulan puisi. Jadi kebetulan nih saya misalnya siswa saya kebetulan masih SD, jadi tidak bisa lah mengirimkan dalam bentuk file tertentu misalnya ya. Atau mungkin saya cukup capek untuk mengetik kembali apa yang sudah siswa saya tulis ya. Jadi saya memutuskan untuk memfoto hasil siswa ya, puisi siswa. Jadi yang bisa saya lakukan adalah dengan memasukkan dalam bentuk gambar. Saya ingin hanya fotonya saja, Ibu. Saya tidak mau ketik lagi ini puisi siswa saya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa dengan menyisipkan blokir konten seperti ini, ataupun bisa langsung memasukkan gambar. Jadi terserah ya Bapak Ibu Guru mau masukkan yang mana. Kali ini saya memilih blokir konten, kemudian kebetulan saya ada di Google Drive, jadi saya akan memilih foto yang ada di Google Drive. Jadi kalau misalnya memang sudah ada yang mengirim di Google Drive Bapak Ibu Guru sekalian, bisa diambil dari situ ya. Tapi kalau dalam foto yang ada di HP atau laptop Bapak Ibu Guru, boleh dipilih di situ. Nah, di sini ada satu puisi nih dari siswa contohnya ya. Jadi bisa langsung dimasukkan di dalam sini. Nah, Bapak Ibu Guru bisa mengatur lagi ya, supaya gambarnya bisa pas nih, terlihat isi puisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu Guru tinggal menuliskan nama siswa yang membuat siapa. Nah, di depan contohnya ada Ibu Yunike ya. Jadi kita tulis contoh puisi cita-citaku, baru di bawah kita tulis ya namanya karya Yunike. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, jadi Bapak Ibu Guru bisa tinggal memasukkan foto dari hasil karya dari siswa. Ataupun selain foto, Bapak Ibu Guru juga bisa memasukkan dalam bentuk yang lain nih. Saya contohkan di sini bagian cerpen nih Bapak Ibu Guru. Saya izin untuk membuat pengatur spasi lagi Bapak Ibu Guru supaya
tampak berbeda. Nah, kemudian di sini saya ingin memasukkan teks nih Bapak Ibu guru. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung menuliskan teks yang ada ya Bapak Ibu. Di sini kebetulan saya sudah punya teks yang ada di Google Drive, jadi saya memasukkan langsung dari Google Drive saja Bapak Ibu. Mohon maaf, ini jaringannya agak lambat. Ini ada teks, kita tinggal pilih teksnya, kemudian sisipkan. Nah, jadi bisa seperti ini ya Bapak Ibu guru, bisa langsung seperti ini. Tapi kalau misalnya, oke, maaf ini ada sedikit. Nah, Bapak Ibu guru bisa langsung memasukkan seperti ini. Jadi nanti dituliskan saja, misalnya semut dan cerpen 1 karya siapa gitu Bapak Ibu guru. Tunggu saya izin hapus lagi. Nah, ini untuk bagian cerpen 1 ya Bapak Ibu guru. Tadi saya memberikan nama cerpen 1 berhubung kita belum ada cerpen. Nah, di sini kita sudah lihat nih ada judulnya. Jadi kita bisa langsung menuliskan di sini nih Bapak Ibu guru, mengganti namanya ya. Cerpen semut dan merpati. Merpati kita. Kemudian kita masukkan misalnya karya. Jadi ada karya Irma ya tadi kalau tidak salah, ada salah satu siswa yang bernama Irma ya kalau tidak salah. Jadi tinggal Bapak Ibu guru mengatur di situ. Nah, kemudian tinggal diatur juga mengenai tulisannya. Apakah mau lebih dikecilkan ataukah dibesar atau warnanya diganti supaya lebih nampak jelas, tinggal Bapak Ibu yang mengatur. Ataupun misalnya ini untuk cerpen 1. Untuk kemampuan menulis cerpen 1 ya. Maaf, saya ganti dulu judulnya, belum terganti. Ternyata di bagian sini cerpen semut dan merpati. Oke. Boleh Bapak Ibu atur di situ. Kemudian kalau misalnya ada lagi cerpen yang lain dari siswa yang lain, boleh juga ditambah di situ. Misalnya cerpen singa dan nyamuk. Jadi bisa ditambah di situ Bapak Ibu guru. Hasil-hasil siswa. Jadi kita tinggal membuka begini, nanti kelihatan ya, ada hasil-hasil karya di situ, hasil-hasil karya siswa di sana. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu guru, cara kita memasukkan hasil karya siswa atau cara kita membuat portofolio pertunjukan siswa di Google Sites. Tinggal kita masukkan. Kita juga bisa nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru mau, tergantung konteksnya. Misalnya Bapak Ibu guru ingin membuat video, siswa membuat video menghafal perkalian, juga bisa dibuat. Tinggal kita memasukkan blokir kontennya itu ya tadi Bapak Ibu guru atau langsung menambahkan video. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu guru perhatikan, kalau Bapak Ibu guru lihat, ini sebenarnya bukan hanya bisa digunakan oleh satu guru Bapak Ibu. Kita daripada satu orang membuat satu portofolio sepertinya cukup berat ya. Jadi kita bisa menggunakan satu portofolio ini dengan guru-guru yang lain. Misalnya guru agama ataupun guru penjas. Jadi kita bisa membagikan, tentu saja bisa membagikan dengan guru-guru yang lain. Di sini saya akan contohkan, misalnya saya ingin berbagi dengan, oke, agak lama ya Bapak Ibu guru. Sepertinya ada kendala di sini ya Bapak Ibu guru ya. Oke, saya mengalami kendala ya Bapak Ibu guru untuk membagikan. Jadi saya akan ingatkan kembali ya Bapak Ibu guru, misalnya ini Bapak Ibu guru untuk
portofolio kerja ini akan digunakan untuk siswa kelas 4. Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, entah itu untuk kemampuan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain dengan tentunya menuliskan alamat email Bapak Ibu guru, rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi bisa tinggal menambah-nambah halaman ke sana ya Bapak Ibu guru, tinggal ditambah halamannya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu guru bisa langsung mempublikasikannya. Oke, sepertinya ada kendala di jaringan saya ya Bapak Ibu guru, dan seperti yang sempat disebutkan oleh Pak Diki minggu lalu, di sini tinggal Bapak Ibu guru mengatur nih kira-kira nama situsnya seperti apa, apakah seperti ini atau mau diganti. Jadi tinggal kemudian dipublikasikan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu guru, apakah cukup jelas untuk pembuatan portofolio kerja di Google Sites? Baik, Bu Des, saya mau bertanya. Iya, Ibu. Iya nih, Bu, kalau waktu lalu Pak Diki memberikan materi tentang Google Site, pas masuk di blog konten itu, kan bisa menyisipkan, klik di situ ada upload, pilih gambar, drive. Apakah misalnya untuk saya pribadi sih belum ada di drive saya untuk hasil karya siswa, belum ada ya Bu, karena selama ini memang memakai manual. Ya, jadi tadi saya mencoba mau mengisi karena mengikutinya supaya saya juga bisa belajar, mencoba mau ambil puisi atau cerpen dari Google, tapi tidak ada pilihannya, hanya ada YouTube. Gimana ya Bu? Apakah bisa? Oke, sebentar. Terima kasih Ibu Irma untuk pertanyaannya. Iya, saya akan sedikit kembali ke bagian sini ya Ibu ya. Misalnya di sini saya ke kumpulan puisi ya Bapak Ibu. Nah, untuk ambil dari Google, seingat saya bisa ya Ibu ya, kita bisa pilih gambar. Cuma mungkin, nah ini agak, oke, Ibu bisa mengklik pilih gambar ya Ibu. Mohon maaf karena jaringan saya juga lumayan kurang mengerti. Jadi Ibu bisa klik tadi ya, saya ulangi lagi. Klik di sini, kemudian pilih gambar Ibu. Nah, dari pilih gambar, ini pergi ke bagian Google Gambar. Nah, dari Google Gambar, Ibu bisa masukkan kata kunci, misalnya puisi siswa. Jadi tinggal di situ, diklik di situ Bapak Ibu guru, nanti akan keluar seperti ini. Tapi ini sepertinya cuma gambarnya saja ya Ibu, bukan contoh puisi yang dimaksudkan sepertinya ya Ibu. Iya, hanya contoh. Iya. Kalau untuk puisi memang lebih baik untuk di ini ya Ibu, tapi kalau untuk gambar, mencari gambar kita bisa mencari di sini. Soalnya biasanya kalau puisi, kalau kita masukkan yang ada di Google, kita masukkan ke karya kita, biasanya itu ada hak ciptanya. Jadi kalau untuk coba contoh sepertinya agak sulit nih Bu, kecuali untuk gambar-gambar mungkin bisa. Oh iya. Oke, bisa ditangkap Bu. Oke, jadi kalau masalah gambar tinggal cari saja, bisa kok Ibu, tenang saja. Terima kasih Ibu Irma. Ya bingung soalnya gimana ya. Sebenarnya saya tadi mau mengambilnya video di YouTube. Tapi bingung gimana ya cari Google-nya. Tapi sudah paham, sudah. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, nah sampai di situ nih, selain Ibu Irma, ada yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu guru yang lain? Ada yang Bu. mau tanya-tanya? Ada Bu, ada Iya Bu. Ibu. Oke Ibu, dengan Ibu siapa ini? Oh Ibu Barneci, halo Ibu. Iya Bu. Hai juga Bu. Terima kasih atas kesempatan. Yang jadi pertanyaan saya untuk pembuatan portofolio, terutama pada cara memasukkan hasil karya siswa tadi yang Ibu sudah berikan contoh. Ada misalnya siswa ada 4, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya di kelas itu ada siswa 20 Bu. Nah, sedangkan pada fitur Google Sheet ini
itu pada bagian blokir kontennya hanya ada 4, Bu. Bagaimana kalau misalnya kita akan menambahkan jumlah siswa 20? Siswa terbaik. Oke, terima kasih Ibu Barneci. Oke, untuk menjawab pertanyaan Ibu Barneci, kebetulan di sini ya kita punya siswa, kata Ibu Barneci punya 20. Jadi kita tinggal menambahkan saja ke bawah Ibu. Kita menggunakan saja blokir konten yang sesuai dengan jumlah siswa kita. Kita mau taruh 2 sampai ke bagian bawah sampai dengan 20 boleh Ibu. Jadi tinggal kita tambahkan saja di bagian blokir konten sini. Bagaimana Ibu? Iya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih sekali Ibu Barneci sudah bertanya. Kalau Bapak Ibu guru yang lain nih yang mungkin penasaran ingin korek-korek nih, ini bagaimana ya? Apakah ada pertanyaan? Halo? Nih Bapak Ibu guru yang lain bagaimana nih? Kak Evi, Apakah bersuara, ingin Pak. bertanya? Nah, itu Ibu Gia mencoba memancing situasi nih. Apakah sampai sejauh ini aman terkendali atau aman terkendala? Aman, Bunda. Dua-dua. Aman. Oke. Ada kemungkinan kalau bukan aman terkendali, aman terkendala. Jaringan. Oh iya, Itu Pak aman. Oke. Kemungkinan kalau bukan aman terkendali, aman terkendala jaringan. Oke, ini Bapak Ibu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya izin untuk menutup sesi simulasi dan diskusi kita pada hari ini ya Bapak Ibu guru. Kita akan balik kembali ke Google Slides kita, ke presentasi kita mengenai materinya ya hari ini. Ya, sama seperti Bapak Ibu guru ya, saya juga ternyata punya masalah yang sama, aman terkendala jaringan. Oke, Bapak Ibu guru. Tadi ini setelah melihat portofolio ya, pembuatan portofolio siswa, khususnya portofolio pertunjukan, saya ingin tanya-tanya apakah ada Bapak Ibu guru yang sudah tertarik ingin mencoba menerapkan ataukah masih ragu-ragu untuk menerapkan? Mungkin ada yang ingin berbagi. Oke, di sini ada Ibu Meti Potoboda yang bilang terkendala dengan jaringan. Oh, Ibu Barneci ingin mencoba. Wah, bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain nih? Sepertinya hanya Ibu Barneci nih yang menjawab ingin mencoba nih. Iya, Bu. Kalau cuma bilang ingin mencoba, semua suka, Bu. Cuman persoalan itu. Kalau di kampung kita memang sama sekali tidak ada jaringan. Kita harus ke Melong atau cari tempat lain yang ada jaringannya. Jadi memang terkendala cuma di jaringan. Kalau cuma suka mau coba, semua pasti suka, Bu. Sok oleh ini kasihan Ibu. Ya sama Ibu. Aduh, ya sama ya Bapak. Oh, kata Bapak Absen pasti semua ingin mencoba Bapak. Ini dengan Ibu. Oke, semangat sekali ini. Kayaknya ini Bapak Absen. Dan Ibu siapa yang tadi yang kurang terdengar suaranya nih? Nah, semangat ya Bapak Ibu guru meskipun terkendala jaringan tetap semangat untuk mencoba-coba nih. Nah, Bapak Ibu tadi ya sudah sempat saya tanya-tanya di awal. Barusan ya saya tanya apakah sudah ada niat ingin mencoba. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu guru berdiskusi nih terkait kegiatan kita hari ini. Hal apa saja yang Bapak Ibu guru baru ketahui setelah mengikuti webinar ini. Dan apa saja manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan jika menggunakan portofolio dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, jenis portofolio apa yang akan Bapak Ibu guru terapkan dalam proses pembelajaran. Kira-kira saya boleh minta nih jawabannya nih di kolom chat ataukah
ingin raise hand Bapak Ibu guru sekalian, boleh sekali. Ya, bagaimana nih Bapak Ibu guru? Oke, maaf Bapak Ibu. Iya, adakah yang ingin? Oke, saya lihat ada Ibu Irmawati, Ibu Gea. Oke, ya silakan Ibu Gea. Bagaimana nih Ibu Gea? Lagi-lagi Bu Gia, sorry ya. Tidak apa-apa Ibu. Ya, hal apa saja yang baru ya. Yang pastinya kalau untuk kata portofolio sih sudah lama terdengar, tapi untuk penggunaan portofolio digital baru kali ini untuk setelah mengikuti ITF ini ya Bu. Ya, yang pastinya manfaatnya sangat banyak untuk secara pribadi bagi kami guru-guru, lebih khususnya di Kabupaten Talaut. Dan semoga kedepannya harapannya pasti sangat besar untuk semua guru-guru ya di Kabupaten Kepulauan Talaut, pastinya jaringan akan lebih stabil dan lebih luar biasa sehingga kemajuan pembelajaran di era digital ini akan lebih semakin mantap lagi. Kerinduan ingin menggunakan semuanya yang berbau digital, tapi itulah halangannya. Satu itu saja jaringan, Bu. Dan untuk jenis portofolio yang untuk saya pribadi, saya sepertinya lebih tertarik dengan jenis portofolio pertunjukan. Itu saja Bu dari saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Gea. Wah, Ibu Gea, doa dari Ibu Gea sepertinya jadi Bapak Ibu guru yang lain meskipun kameranya mati, meskipun mikrofonnya mati, sepertinya mengamini kata yang sama. Semoga terampil jaringan lebih bagus. Terima kasih Ibu Gea. Di sini juga Bapak Ibu guru, selain Ibu Gea, ternyata ada Bapak Ibu guru yang lain juga yang ingin menggunakan portofolio pertunjukan, seperti Ibu Delpin yang juga ingin menggunakan portofolio pertunjukan. Ini bagaimana coba Ibu Delpin, apakah ingin berbagi secara langsung nih Ibu Delpin? Dari webinar ini apa saja yang Ibu ketahui setelah webinar ini? Ada hal barukah ataukah mungkin ini cuma seperti tematik dari hal-hal yang sebelumnya sudah Ibu Delpin ketahui? Mana nih Ibu Delpin nih? Halo Ibu Delpin, adakah suaranya? Wah, jangan-jangan Ibu Delpin sepertinya terkendala jaringan juga nih, Bapak Ibu guru. Bagaimana kalau dengan Bapak Ibu guru yang lain nih, selain Ibu Gea? Adakah yang ingin sharing apa yang akhirnya diketahui dari webinar ini? Oke, di sini ada Ibu Siane ya yang sudah mengaktifkan mikrofon. Halo Ibu Siane. Halo, selamat sore. Sore Ibu, bagaimana nih Ibu? Kalau menurut saya, hal apa saja yang baru guru ketahui setelah mengikuti webinar ini? Jadi yang saya dapatkan lewat webinar ini melalui penggunaan portofolio lewat Google Drive atau Sheet, itu karena awalnya kami karena belum mengetahui boleh digunakan secara digital, melakukan dengan manual, ternyata setelah mengikuti webinar dengan penggunaan cara portofolio lewat digital, sehingga di sini manfaatnya saya sangat mendapatkan dari Bunda bahwa yang mana itu sangat-sangat bermanfaat. Kalau lebih gampang itu melakukan portofolio hasil dari kerja siswa itu ternyata itu secara digital melalui Google Sheet. Oke, nih kalau Ibu berarti Ibu rencananya ini akan tetap akan menerapkan portofolio ini ya Ibu, pertunjukan. Apakah betul Ibu? Iya. Alasannya kenapa nih Ibu? Ya, karena kelihatannya memang sangat menarik ini pertunjukan ini.
Wah, terima kasih banyak ya Ibu Siane yang sudah berbagi pada sore ini. Oke. Wah, di sini selain Ibu Siane dan Ibu Gea, di sini saya akan bacakan ini dari Ibu Maria yang mengatakan bahwa cara membuat portofolio dengan menggunakan Google Sites. Ini yang baru Ibu Maria ketahui. Kemudian manfaatnya sangat banyak dalam hal pekerjaan sebagai guru, kata Ibu Maria. Dan yang ingin dilakukan sama ya, ingin lebih fokus ke portofolio pertunjukan. Yang ingin digunakan adalah portofolio pertunjukan. Wah, terima kasih banyak sekali Bapak Ibu guru. Ternyata webinar hari ini mencapai satu tujuan baru ya bagi Bapak Ibu guru yang mana ingin lebih belajar mengenai Google Sites ini untuk portofolio pertunjukan khususnya, dan juga sepakat dengan doa yang sama, semoga transmisinya lebih bagus supaya lebih mantap lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru, kita izin untuk mengingatkan dan mungkin sebagai informasi kalau ternyata diskusi dan refleksi ini adalah salah satu agenda terakhir dalam Torang punya kegiatan hari ini. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk mengisi absensi yang tidak dapat rasa Torang punya kegiatan hari ini. So, sampai di akhir Bapak Ibu guru, jadi diskusi tadi sudah menjadi terampai sesi akhir pada hari ini. Oleh karena itu kita ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir untuk bisa mengisi absensi dan evaluasi atas kegiatan hari ini. Semoga kedepannya boleh dari hasil evaluasi Bapak Ibu guru, semoga boleh jadi lebih baik lagi ke depannya. Khususnya untuk saya ya yang berbicara dengan Bapak Ibu guru pada hari ini. Nah, oleh karena itu saya minta tolong teman-teman ITF lainnya untuk bisa membagi link absensi dan evaluasi di kolom chat dan juga di grup WhatsApp. Nah, sekarang ini di kolom chat sudah ada dari Mbak Arvina Sution. Terima kasih sudah membagikan di kolom chat link absensinya. Nah, untuk link absensi seperti biasa ya Bapak Ibu guru, dituliskan nama lengkapnya tanpa gelar, kemudian kelompok belajar apakah SDA atau SDB, dipersilakan sesuaikan, kemudian webinar yang diikuti. Kemudian webinar yang diikuti pada hari ini adalah webinar TPK merancang portofolio siswa. Minta tolong dan link absensi. Oh iya Ibu sayang, link absensi sudah ada di kolom chat ya Ibu, di kolom chat Zoom dan juga nanti akan dibagikan di grup WhatsApp. Jadi boleh dilihat di situ, tinggal langsung diklik Ibu sayang. Terima kasih Ibu. Nah, kalau sudah terketik seperti biasa ya Ibu, kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, webinar hari ini, webinar PPK merancang portofolio siswa dengan Google Sites. Kemudian silahkan dilanjutkan untuk mengisi bagian bawahnya. Oke, kalau begitu saya berikan waktu kurang lebih 1 menit saja kepada Bapak Ibu guru untuk mengisi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru. Oke, sudah banyak ya ternyata Bapak Ibu guru yang sudah selesai mengisi link absensi. Kalau begitu Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin belum selesai mengisi absensi, boleh dilanjutkan setelah webinar kita pada hari ini. Nah, kalau begitu, sebelum Torang menutup, sebelum Bapak Ibu guru melanjutkan mengisi absensi dan evaluasi, saya izin untuk mengingatkan kembali aktivitas kita pada bulan kemarin yang sudah terlewat. Jadi, dan bulan yang ini yang sedang kita jalani.
Yang pertama, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Guru untuk mengingat kembali untuk mengisi jurnal kebiasaan inti, baik itu bulan Oktober ataupun bulan November yang sekarang sedang baru di tanggal 1. Boleh diingat-ingat ya Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Guru kami harapkan bisa menonton video RBFT topik 6, merancang portofolio dan catatan anekdot. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Guru diharapkan bisa mengerjakan tugas pembelajaran mandiri 6 yang nanti akan Torang bagikan. Nah, untuk tugas pembelajaran mandiri 5, bagi Bapak Ibu Guru yang belum, mungkin boleh untuk dicek lagi kembali. Jangan lupa Bapak Ibu Guru untuk mengisi form pengumpulan tugas, karena biasanya nih ada Bapak Ibu Guru yang selesai mengerjakan tetapi lupa untuk mau isi itu link sudah mengerjakan tugas. Nah, atau mengumpulkan tugas. Dan juga yang terakhir sekali, Bapak Ibu Guru kami harapkan untuk nyandak lupa rutin mengecek kelengkapan aktivitas. Jadi ada link yang sudah dibagikan oleh fasilitator masing-masing kepada Bapak Ibu Guru secara privat. Jadi Bapak Ibu Guru di sana bisa lihat kira-kira apa ya yang kita sudah dan belum, dan apa yang sebenarnya saya sudah Ibu tetapi kenapa belum dicentang. Boleh dilihat di situ ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya sudah lewat, silahkan ditanya lagi ke fasilitator. Ibu, yang mana ya kita punya link? Fasilitator akan sangat bersedia untuk kirim kembali ke Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu Guru, tidak dapat rasa orang sudah di ujung. So, lumayan lama torang pertemuan hari ini. Oleh karena itu, torang akan berfoto bersama. Dan untuk sesi ini,